Ya. Awas, awas Pak Maksudi. Cek. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ceramah agama dimulai, mohon kepada para jemaah yang berdiri atau masih jauh di luar sana untuk merapat lebih dekat ke panggung. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk acara berikutnya ceramah agama, pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin MPDI, pengasuh Masjid Ta'lim Darul Alif, Turjan Kokop, Bangkalan, Madura. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Al-ulama wal-umara al-a'izza, para masyayikh dan juga jajaran pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Taufan Andika Jaksana, SSTP MSI. Saya banggakan dan saya taati dan saya hormati. Juga Kepala Desa Besuki yang diwakili oleh Bapak Ismail selaku Bapak Kadus. Ketua Takmir dari Masjid Ar-Raudhah, Kiai Samyo Ahmadi, dan juga Ketua Panitia Pelaksana Al-Ihtifal bi Maulidin Nabi yang mulia Kiai Khairul Rasif, Sarjana Pendidikan, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir. Dak seteja ajunan beten kaula amul jaki dan kula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada beberapa kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, kita ada di bulan yang bulan ini menjadi sebuah bulan yang mulia karena di dalamnya dilahirkan manusia paling agung bernama Nabi Muhammad SAW. Kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabi'il Awal,
berada di malam yang mulia, di malam Jumat. Kita berada di acara yang mulia yaitu pengajian. Dan yang keempat, kita berada di tempat yang sangat mulia yaitu masjid. Masjid yang mulia juga unik. Saya tadi sempat dibawa masuk, saya sholat dekat tempat khotib baca khutbah, dekat mimbar. Tembona kula apa jong pahromoro beda akuli. Ternyata panitole aku tak tepat cukup koi iktikaf. Kula si maca tahiyat tega tepak ke Fatihah gitu. Alhamdulillah, satu-satunya saya menemukan ikan koi mu'allaf cuma di Besuki ini. Nah benar boleh orang ngecukok masuk surga jinak ni kok. Alhamdulillah kita juga diberi umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita bisa berlanjut kepada bulan Maulid yang akan datang. Dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa merayakan Maulid di tahun-tahun berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Ma'lefu tutok boy pun. Tidak nama dia dari jedar, tempo nak angang ngai foto. Olehnya sampai kiamat pak kunangang aja. Kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat tersebut kita mengharapkan syafaqah di dunia dan mengharapkan syafaat di akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ada takdirnya untuk ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Sehadir ni kemantir bisa ungke ke Mekah Madinah. Kata ulama, barang siapa yang ingin ditakdirkan ziarah ke Mekah Madinah, maka disuruh baca surah Al-Hajj setiap malam Jumat. Surah Al-Hajj setiap malam Jumat. Orang yang baca surah Al-Hajj setiap malam Jumat insyaallah akan ditakdirkan berangkat Mekah Madinah. Cak Quran amin baca kelu. Kalau ngala aminan siapa? Mantir bisa amat cagi. Surat haji baca pun malam Jumat. Mun baca surat haji bi Allah kita ada pak surat tanah kita ke BMT ini kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam masjid ada bacaan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ini adatu hasrin, yang artinya tidak ada lain. Innama cuma mempunyai arti cuma. Innama ya'muru masajidallah. Innama angin pastena orang-orang saya bangun masjid Allah hanya orang-orang yang amana billah. Orang yang membangun masjid itu yang pertama pasti menunjukkan hatinya iman kepada Gusti Allah. Orang yang membangun masjid ini dinyatakan oleh Allah tidak mungkin membangun masjid kecuali orang yang mempunyai hati iman. Kalau tidak mempunyai hati yang iman kepada Allah, tidak mungkin akan membangun masjid. Coba, kenapa kok demikian? Masjid ini kepemilikannya menjadi milik Allah. Makanya dikatakan wakaf. Kalau wakaf itu tidak bisa pindah kepemilikan. Makanya syaratnya wakaf dalam kitab fikih itu harusnya
Tidak mungkote awal, tidak mungkote ausat, juga tidak mungkote akhir. Tidak boleh terputus. Wakaf itu selamanya milik Allah. Sekali dibangun masjid, masjid ini milik Allah. Siapa yang membersihkan masjid, maka dia sebenarnya bekerja untuk Allah. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan yang kembali kepada kita secara manusia. Semuanya kembali kepada Allah. Dan Allah akan berikan pahala bagi orang yang membangun masjid. Al-imarah, membangun masjid itu ada dua, kata ulama tafsir. Ada al-imaratu hissan, ada pembangunan masjid secara fisik. Ada al-imaratu maknan, ada pembangunan masjid secara makna yang tidak terlihat bentuknya seperti bangunan ini. Jadi pembangunan masjid itu ada dua. Ada yang dibangun itu secara physically, secara bangunannya. Yang kedua ada secara maknan. Secara fisik kita sudah lihat masjidnya sudah bagus, betul. Bahkan ini termasuk masjid yang unik kalau saya lihat tadi. Satu-satunya ada ikan i'tikaf cuma di sini. Nggak ada di tempat lain ikan yang i'tikaf itu nggak ada, cuma di sini. Yang kedua, kalau sudah terbangun masjidnya, maka yang kedua al-imaratu maknan, pembangunan masjid secara makna. Apa itu? Masjid dibangun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan fisik penting. Kalau tidak ada bangunannya kita gak mungkin ke masjid. Bangunannya sudah bagus, kalau tidak ada yang sholat juga sia-sia. Alhamdulillah pada malam hari ini kedua-duanya sama ada. Masjidnya sudah ada, lalu dibangun dengan ibadah. Pada malam hari ini berkumpul di geria, betul? Semuanya hadir, kata tadi dari penyambut, semuanya sumbangan. Nyumbang tak nyumbang? Nyumbang, bade senyumbang pese, bade senyumbang akan. Iya, ya kan nyumbang gitu, Bu. Yang senyumbang akan dia Khalil Yasin. Yang nyumbang makan itu saya enggak memberi beras, saya tidak memberi uang, saya tidak membantu pekerjaan pada acara malam hari ini. Dek Pak, ibrik ngakan dek ada, berarti gula ngampong ngakan. Ya cak gula keng yonceng. Mun pah yonceng ki sorongi bepesnya sorongi beberas tak langkung munceng kiai lain aku ini. Ini kebetulan kayak cetak ditantar kok. Lah kita hadir di sini pada malam hari ini dengan antusias. Bahkan yang hadir tadi dinyatakan luar biasa banyak sekali. Mudah-mudahan perkumpulan kita dalam rangka sekarang al-imaratul masjid ini termasuk memakmurkan masjid, membangun masjid. Mudah-mudahan kebersamaan kita tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat manter pakun abolong. Keng manter abolong swarga, maki abolong mun neraka manter punten. Amin. Manter masuk swarga kapi. Tak terus masuk swarga. Tertulia mate. Bekocang terus masuk swarga. Maksudnya budian kita dipersatukan di surganya Allah, tapi selama kita hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan panjang sekali. Amin. Sampai umur 500 tahun. Ini jadi problemnya manusia itu seperti itu. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu gak ada yang cocok. Tua aki tuli mate tak cocok. Tua aki lo te mate tak cocok. Apa sih cocok? Lekan engki. Lah memang umurnya umat Nabi Muhammad itu hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Ini umur standar. Nabi Muhammad 63. Umat rata-rata 63 itu wafat. Makanya diangan-angan yang umurnya 40, 23 tahun lagi. Yang umurnya 50, 13. Yang umurnya sebidak kurang 3 tahun lah. Mun seumur sabidak 2 tahun 11 bulan sangale korare ya leku malam mereka maurib ngonter ki lancing umur ki. Amin Allahumma amin. Lah manusia itu standarnya umur 63 itu. Kalau umur 63 itu belum wafat bonus 70. Mun petong bolo tak mate amba belum bolo na.
Belum polo tak mati. Tekuban sangang polo. Sangang polo kita mati. Umur 100 kemarin. Umur 100 tak mati. Ya dem lagi. Ya maki tak mati yang umur 100. Cek gejanda lah tak lebu lah. Bedai yang umur 100 dem mak kak. Nggih. Dah coba si umur 100 bertabar. Bah minta janda bah. Wah Allah. Mana saja jangan lah tu. Lagi dengar ke kan lu marah. Wah Allah. Wah Allah. Mana saja menlah tua kerso. Kerso. Ya kerja tak masuk. Kak. Nurul Mustafa kopak ngerti kakek. Begitu sunnah ada kopak. Namun jangan berkecil hati orang besuki dan sekitarnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad memang umur kita adalah umur paling pendek dibandingkan umur nabi-nabi dan rasul-rasul umat-umat terdahulu. Umur kita hanya 63 tahun standar. Sementara umat Nabi Nuh 850. Nabi Adam 1050. Umatnya 1000 tahun. 900 tahun. Umat Nabi Nuh 800 tahun. Abu, mun pah kula ban sampean umur 1000 berempa kompo ya kak. Cok makin umur sebitu kompo ya bodo sesanga. Aja mun sebini situ, mun sebini telo. Abu. Namun kita ini sebagai umat paling pendek umurnya. Kalau karena umurnya paling pendek tentu amalnya paling sedikit. Nabi Muhammad pernah mengadu kepada Allah, "Inna ummati aqsaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala." Ya Allah, umat saya itu umurnya paling pendek. Karena paling pendek maka secara otomatis amalnya paling sedikit. Kata Allah, meskipun umurnya paling pendek, yang penting pahalanya paling banyak. Amin bu. Cengeng. Dok teman nemuring genteng ya. Saya masa menyita ratanya. Kita umurnya paling pendek tapi pahala kita paling banyak. Amin. Oleh karenanya perhatikan, umat Nabi Musa itu diberikan kewajiban sholat sehari semalam 50 kali. Tahu sabu kaki 5 kali tak apa aja. Saya biasa boy. Nabi Musa itu umatnya sholat sehari semalam 50 kali. Tiap satu sholat itu cuma mendapatkan satu pahala. Sholat 50 kali dapat pahala 50. Umat Nabi Muhammad sehari semalam 5 kali sholat. Satu sholat diberi pahala 10. Sholat 5 kali dapat pahala 50. Coba bayangkan. Jadi meskipun kita itu umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, pahalanya paling banyak. Kenapa? Setiap amal umat Nabi Muhammad dilipat gandakan, sementara amal umat-umat terdahulu tidak ada yang dilipat gandakan. Umat Nabi Muhammad jangankan sampai beramal, niat saja. Saya nanti malam mau ke pengajian, pas mau berangkat sakit, dapat satu pahala, pahala niat. Ini kata Rasul, niyatul mu'min khairun min amalihi. Orang mukmin itu kalau sudah niat lebih baik daripada amalnya. Belum melakukan kepada amal tapi sudah dapat pahala niat yang ada di dalam hati. Umat-umat lain tidak bisa seperti itu. Kok bisa demikian? Karena kita menjadi umat terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Setiap amal kita dilipat gandakan 10. Makanya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Umat Nabi Muhammad kalau mengaji Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasul, wala aqulu alif lam mim harfun. Yang saya maksud satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada yang ngaji alif lam
mim. Dapat 30. Itu kalau di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan, al hasanatu fihi bi alfi hasanatin fima siwah. Kebaikan yang dilakukan di Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000 pahala. Kalau di bulan biasa 10 dilipat gandakan menjadi 1000, maka alif lam mim 30.000. Orang yang khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan sama dengan khatam Al-Quran 1000 kali di luar Ramadan. Dan ini hanya diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umat Nabi Muhammad. Sebagai bentuk takriman Allah memuliakan kita. Makanya nanti di akhirat Allah berfirman, inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Saya haramkan surga kepada umat-umat Nabi lain, kepada nabi-nabi lain. Sebelum orang besuki masuk surga duluan, umat-umat lain ikut di belakangnya. Kita umat-umat terdahulu masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Ini nama kelakon didik sepenting gaji na banyak gitu. Tina makin ibadah nasa konek sepenting lakon. Nah, nika ikencer kalaban banyak. Nika cuma umat Nabi Muhammad. Makanya gula bersampian dalam rangka bersyukur kepada Allah, kita diberi nabi terbaik karena menjadi umatnya, kita menjadi umat yang istimewa. Di hari kelahirannya kita mengadakan ihtifal, dirayakan. Kelahiran Nabi Muhammad ini tidak sama dengan kelahiran orang-orang biasa. Tak ada. Siti Aminah hamil Nabi Muhammad gak sama dengan orang besuki ini hamil. Yang sama cuma satu. Orang besuki kalau hamil itu tidak mengalami menstruasi. Loh head. Nyai Aminah ketika hamil tidak mengalami haid. Cuma itu yang sama. Yang lain kita. Orang besuki mengandung tabung jan raja. Jan raja. Jan raja. Makanya di Jakarta kalau ada selamatan kandungan namanya selamatan 7 bulanan. Kok dikatakan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Itu Surabaya. Jawa Timur, Surabaya, tingkepan. Tabung melenting oleh nekep-kepan. Madura itu pelet beteng. Pelet beteng. Polan olen alet let bektona petengnya. Basuki pelet kandung. Polan olen alet let bektona te. Wah kok. Oleh na mancing dah ya. Lemari kini ngak kijarok norok buk. Bata oleh na gangku je. Sengak rembi kagak. Atau ke pada samunya nyeroro kidul lah bisa kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu waktu di perut ibunya reng besuki mun ngandung tabung raja. Nyai Aminah ni kepada erna tak raja. Gak sama. Orang kantung mun ngandung tabung raja. Sampean kalau hamil perutnya raja. Membara. Ia mengembang. Tapi tidak dengan Siti Aminah. Orang kantung mun ngandung bertang. Ya benih karo tengah sakit rung sebarang sakit rung. Sejan lebih tong bulan rebero kabur. Betul sebero po ngebero pepe na bero bidal bingan. Nggih kan? Kol 2 malam lagi nek joge. Kak joge. Kol 2 malam apa lek terus samangkai. Kol 2 malam ngidam semangka. Malam lek mun tak laki aja ilan aja. Bu mangkat selakit jadi semangka. Ku nemu cak tege dapat ke Probolinggo di sana. Saya nyari semangka. Depan dia jalan pukul 2 malam. Depan ada nak pukul 11. Beki semangka nak pan iyo pak. Oe arap le terolanas. Eka kan saumpaan muncak minta lanas. Cang selaki colong jadi ego gila ego. Cek gila kan beli 2 kok. Nyari lanas. Depan ada nak berasa dia beki lanas. Oleh saumpaan. Oe terus apa boleh lek pelatro teman cok ye. Tak betah selaki. Ngidam sakit nggih Bu. Nyai Aminah punten.
Beda istilah motor ni kebau. Muni kan tuh apa bau ni kan? Bocong ni kok. Biasanya motor yang ngandung ni kapan ngakan nasi pak? Iya ngota tukang bener ngandungnya beda sebau are tak ning tepani are deh jo. Apa nyaman? Apa nason? Kutu pak kare ngapa di nak di bawahnya? Maturan ni kebuk beda ngandung ni kebeda sebau nase tak ning akan nase selama ngandung lo ning akan nase. Apa namanya itu? Ya lah jeda nyaman lah. Tak usah nyamai aja. Beda si bau ke are selama ngandung tak bisa tepani are mun siang tak ning keluar ning dulu metok. Beda si bau lake. Beda betul. Kalau lake no boci beda. Enggak ada. Ngoni ka matura bu. Le matura beda ka? Temo ngandung je beda si bau lake kalau lake no boci. Aning kalau lake no tatang kelebur. Ayah. Dan Nyai Aminah seperti itu. Kelahirannya tidak sama dengan kelahirannya manusia biasa. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, apa kata ulama? Fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma'a Maryamu bintu Imrani. Fasintani min huril jinan. Dua bidadari diturunkan dari surga. Wa Asyah Ma' Maryam, dua orang perempuan mulia sudah ada di surga, diturunkan kembali ke dunia untuk menjadi bidannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dilahirkan, tidak cukup menggunakan bidan lokal Buyuyu, Bututi, Bulina, Bususi, Budian. Gak cukup, tapi bidannya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi lahir, wala yuladu min makhrajil baul. Nabi Muhammad lahir tidak dilahirkan dari jalan normal. Karena dimuliakan Nabi Muhammad. Ika bayaki jalan anyar. Eka dimah. Iba bena bucil. Ia tasa cilbu cilan. Apa yang aku lihat? Wahaha. Ya apa nyaman saya tak tahu kok bu. Ya dia iba bena bucil. Ia tasa cilbu cilan dia. Iya wes aja. Tahu saya bayang lagi lah kok. Kok benda tak tahu kia. Dilahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan makhtunan, sudah berkhitan. Mari sunat, mari buang koncong. Sampian kah? Lahir kalau manusia biasa itu ada sebagian yang diberi keistimewaan seperti itu. Tapi sebagian lain manusia biasa kan tentang sunat tanggi. Dan wajib disunat kita itu. Laki-laki wajib sunat, perempuan ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan wajib khitan, ada yang menyatakan tidak wajib. Munreng lake biittifaqil ulama wajib asunat sambian. Sambian ada orang mu'allaf masuk Islam umur 40. Ketok gelu koncong gendin aja. Jadi mun berdereng lake masuk Islam umur berapa? Umur 40 wajib ketok gelu. Sunat gelu. Reng bini umur 40 masuk Islam, dia tak usah sunat lah. Tak usah pergi ke dokter, tak kok kelenger dokter kemarin. Dokternya saya gila aja bola. Teman angang aja anda. Boleh lagi. Hai hoi kagak jebuk. Nah biasa ampun iku andu antara ruwa gitu dan. Oh, udah setengah jam lah. Ya siapa sih ambu, bu? Hah? Iya mayu. Mun saya, bangun kula apa cang saya bebe? Mun cang saya bebe terus, ha? India. Dia kok tahu kalau saya keponakannya Sahrul Khan sampean? Mungkin karena saya tampan ya. Cak kopak kabin di kemarin. Anang sahabaan juga.
Tanah anak-anak kene ini kasih penting lagi gelem ke masjid aja biasa nggih. Karena bagi kula ben sampean lambagi kene ngageja. Benih ke sagaja tak kira tok. Gula ku umur 70 ambu sagajanya. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Dalam keadaan makhtunan. Makhulan. Dalam keadaan sudah dikhitan, dalam keadaan sudah bercelak mata. Nggih, dulu kalau ada lagu saat-saat dia datang aras terasa berguncang. Dulu ya. Apa Pak sekalian nembur ya? Apa kayak ngepak rengi dah. Dulu kalau dulu malah ada lagu dari situ Bondo nih ke lagu Maturaan tahun 90 Asem bagus kacamatan situ Bondo Kabupaten nah dulu ingat ada dakduk suruh mulai kada juga aja Pak Doring bisa bunyi ketipung saya kawan. Nggih, kan Asem Bagus itu kecamatan situ Bondo nggih. Dulu lagunya Maduraan. Kaula sataja wajib percaya odi etunya tak salancenga bila cabutnya beakalla bekal abali deka asalla. Ini lagu dari Asem Bagus tahun 90. Saya kelahiran 89, 95 saya masih nyapu. Apa bahasa Indonesia nyapunya? Iya, coba tak tahu dengar. Ada bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya. Nyapo aja ada. Nutut. Iya. Coba Abu Bakar nyapo odin Kanjeng Nabi. Coba dengar. Abu Bakar itu nutut. Nak bingung gak kemarin ya. Terus nomor 2 sudah ada bahasa Indonesia nah cuduh aja ada bahasa Indonesia nah. Jodoh engkau mau napecat ke kaki pah beres cuduh lek ngara munda selok cuduh saya kalau dipijit kamu jodoh deh ya ngandung gak ke ada cuduhnya ada bahasa Indonesia. Nomor 2 senomor telok berubah paroba bade saya ngocak berubah bade saya ngocak paroba aja ada bahasa Indonesia ini. Iya berubah Satria Baja Hitam saya kemas nyampit ibu dulu kan berubah anak kamu sudah lahir alhamdulillah berubah alhamdulillah Satria Baja Hitam RX deh ya. Makanya saking dari kayanya bahasa Madura sampai bahasa Indonesia itu tidak bisa menampung semua bahasa Madura. Banyak loh bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya itu banyak. Loh Madura sama Madura tuh bahasanya beda-beda. Baik Madura yang negeri atau Madura yang swasta di sini. Cie. Ya kan lain gendengan senegeri dia mon. Beda, bahasanya beda-beda. Madura itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb beda-beda. Dengan bahasa Madura yang ada di luar pulau, cungpiteun boleh. Madura yang ada di Kalimantan kalau jalan itu tembok. Reng Madura, keng mun jalan tembok. Jadi cek benoreng ke tembok kapi di Kalimantan ini. Itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banjarmasin beda lagi. Di Kalimantan Selatan itu di Banjarmasin. Kalau di sini rujak, Banjarmasin itu pencok. Madura sebeda babian mancok. Mun pah babian tar ke besok ke. Mele mancong 2 bukan.
Tak usah melelek ngalak tibi kandang. Lah mereka campur bentong celatong apa? Wan, kita lanjutkan G. Ini intermezzo namanya, sponsor. Maklianya bembian. Hah? Nancak kemi. Siapa sih ngajak nancak kemi aja? Ntar ke pengajian apa yang pesan, Bu? Lah Nabi Muhammad itu secara jasad gak sama dengan orang lain. Jasadnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Makanya dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Nabi Muhammad itu berkeringat tapi keringatnya harum. Sampai kalau nasyid ini menyanyikan wa kafful mustafa kalwardinadi. Nah, korla apal make allonat to kamu. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Nabi Muhammad itu keringatnya harum. Makanya kalau keringat Nabi Muhammad pindah kepada tangan sahabat nih kan ro'om. Ro'om cekak pelona kanjing Nabi, percis pelona laki na kaki rogo. Cekak. Keng bau na lain. Mun cekak kepe-kepeng kalampiro yo. Cuma kayak iya bom tak. Wah, tetitor-totor. Badannya Nabi Muhammad bercahaya. Wala dhillullahu bal kana nura. Wala dhillullahu. Dan tidak ada bayangan bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tubuh Nabi Muhammad itu mengeluarkan cahaya. Ini lampu. Mun mate center. Bedejeng-bejengen nah. Keng mun lampu ni ka odi center ada jeng bejeng nah. Kenapa? Terak lampu ni ke anaban ke terang center. Makanya kalau lagi bercahaya gak mungkin ada bayangannya. Mun mate center bedejeng bejeng nah nikah. Begitulah Nabi Muhammad. Sampai kata ulama, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahullahu min iwaji ya Rasul. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi atfataya jiratan ya uhailal judi wal karami mun badaromai tempati ajunan pastera kapita petengan. Nabi Muhammad ketika masuk ke tempat yang tempat itu gelap, maka tempat itu tidak butuh lampu. Siti Aisyah pernah menjahit baju di malam hari, jarum magegan sehari dengan beteng tidak ditemukan karena saking kecilnya jarum. Nabi Muhammad masuk, jarum ni kepadeng saking dari terang badanna Gusti Kanjengna. Makanya rumah kita bacakan solawat biar rumah kita juga bercahaya. Mun andi Roma maca aki solawat makle Roma na sampian pada terak. Mun Roma na sampian lae maca aki solawat pah Roma na sampian pakun peteng tengku kilometer. Ada to kena. Caepon terak, seterak nikah je sata Gusti Kanjengna. Je sata Kanjeng Nabi ni katera. Lemangken je sata Kanjeng Nabi kan ampun pindah alam gi. Ampun pindah tempat. Orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad itu bukan rumah kita tidak usah pakai lampu, tapi
hati orang yang ahli baca sholawat akan diterangi oleh Allah. Makanya anta syamsun anta qamarun anta nurun fauqa nuri. Lalu di belakang anta misbahus sudur. Engkaulah cahaya hati. Hati yang sering gelisah, ateh seampo pegel, ateh seampo cermet. Coba bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Kalau kita sering sedih hati, hati ini sering merana, coba perbanyaklah baca sholawat kepada baginda Rasul. Ate sesempit akan diperluas, ate sepeteng dipatera kelaben ahli mau sholawat dek Gusti Kanjengna. Banyak masalah dalam rumah tangga, sholawat. Suami lagi marah-marah, kakek kurang ajar mas saat centok jawab Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah pentong bisa laki sampai. Ya kalau baca sholawat jangan lagi marah pai beli sholawat. Tapi mari abajeng maca aki sholawat. Ya Allah, laki kula palemes aki atena pagre aki. Mari ki ngaki gelubuk. Wah bahaya kakinya. Gak bahaya tok di kok marin kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun selake maca aki sholawat pakun ahli kikir, pantedung maca aki yasin. Le mun nikah tak bahaya nikah. Maca aki yasin. Ya daripada nyanyi, selake meredeng, selake nyerodeng, sampean bah ngucap. Tak pernah kau tersenyum bila di mataku kau anggap aku patung selamanya bisu. Oh. Tempang lagu lanjut ya kok. Le bacakan sholawat daripada edang duti. Hati sudah mulai kada kaji. Nah, Nurul Mustafa mulai kada kena. Kan lama hari kaki apa sih deteng? Berkata apa jajan lewat ada aja. Ya transfer deki lah mulai kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi secara jasad Nabi Muhammad itu luar biasa. Secara akhlak tidak ada akhlak manapun manusia sebaik akhlak Nabi Muhammad. Makanya kana Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad secara jasad tidak ada satu makhluk pun setampan Nabi Muhammad. Enggak ada. Makanya wa ajmala minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsana minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada manusia yang melahirkan anak yang ketampanannya jangankan lebih sama dengan ketampanan Nabi Muhammad, itu gak mungkin hadirin. Tidak ada manusia yang ketampanannya sama dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Gantengan Nabi Muhammad. Keng Nabi Yusuf ini karena kerjati. Ketampanannya mencolok. Nabi Muhammad tidak. Makanya Nabi Yusuf ketika dilihat oleh para cewek, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Lah ini bukan manusia, ini malaikat. Nabi Yusuf ini karena kerjati. Nabi Muhammad ini ganteng. Keng tak toman kala Nabi Muhammad nik apolong benreng coba gantengan didik. Jadi saya coba nih kata todus apolong ben Nabi Muhammad. Apolong ben orang koningan Nabi Muhammad didik. Apolong ben orang potian Nabi Muhammad didik. Apolong ben orang gantengan Nabi Muhammad didik.
Apolong benoreng guan entek gelur apa. Nyotok ka ada dia. Apolong ben seganteng-gantengan Nabi Muhammad Didi. Apolong ben seguantengan luar biasa. Gantengan Nabi Muhammad Didi. Pokong persis Khalil Yasin ya. Lah, gula nih kamu napolong ben sepanda, pandaan gula Didi. Saya keluar dari kamar, ibu-ibu lihat. Arya iya asli nih kene. Kok. Hari sekene karo bungkan Bu. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula bolong ben sekene kenian gula. Abolong ben seceleng, celengan gula dede. Bo seceleng siangak Bu. Celeng manis segala celeng apa ton ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, secara akhlak tidak ada akhlak sebaik akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan bi gula sedikit kebela nih. Bi gula sedikit cerita, bi tan gula makin cerita apa lagi? Setuju? Maka tak setuju apa guna cerita gula. Sebagai bentuk bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Sering saya ceritakan, perhatikan. Di Madinah ada seorang Yahudi buta, salah buta tua, salah tua miskin. Yahudi ni ka lakona ngemis, ibang labeng pasar, sambil neku canteng je mangkena. Seekocak ni kata dek lain kecuali abek cuba aki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi yang buta, Yahudi yang tua ini, yang miskin ini, dia ngemis di pintu pasar. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali menjelek-jelekkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Jangan kau percaya kepada Muhammad si pendatang dari Mekah. Dia itu hanya ingin memurtadkan kita dari agama sesepuh-sesepuh. Jangan kau ikuti Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang sihir. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah pekerjaan Nabi Muhammad yang belum saya laksanakan?" Lakona Nabi Muhammad si tak tuman ikhlaku bingko. Di pasar Madinah ada Yahudi yang buta tua renta, dia mengemis. Tiap hari Nabi Muhammad selalu mengirim roti kepada orang itu dan disuapkan ke mulutnya Abi. Selama Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pasti kalau pagi ke pasar Madinah membawa roti, disuapkan kepada Yahudi yang buta itu. Dan Yahudi itu tidak tahu kalau dia Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membawa roti ke pasar. Ternyata si Yahudi ini tidak tahu kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Dia tetap menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Sehingga cak atorok kau ring senyama Muhammad. Cek parca jaga orang saanya Muhammad, Muhammad ni kendak, Muhammad ni kelecek, Muhammad ni keng mamor tata gulaban sampai dari agama na benga tua, sehingga acak aturok Muhammad, tempo na ngocak bi Sayyidina Abu Bakar pah ibri roti colong. Ambu, cepa colong. Ekail, Yahudi itu lalu bertanya, siapa yang menyuapin saya roti? Siapa senulengi roti reh? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya orang yang biasa datang tiap hari memberi roti. Bohong, tenggeng. Benih kakek, nakal kakek je benih kakek orang sebiasa ngirim roti ruang. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, bagaimana anda tahu? Bukankah anda tidak melihat? Mi itemu bi kakek je engkau benih orang sebiasa. Kan kakek buta, lain ahlak ke lain. Orang sebiasa ro benih pah korek sebab kecolok roti nak. Amit geluh. Tak langkong ni kak roti neki ambu si ada bu roti nada ergeluh. Itu lengaki. Nomor 2 orang sebiasa ro tahu cek tang gigi kare telok. Roti na eko cek geluh. Beni bagi bungkol dah iya. Ada mon bagi bungkol re roti tak eko lagi kicol pak kapira. Beni. Sayyidina Abu Bakar menangis.
Sayyidina Abu Bakar menangis di hadapan Yahudi. Ya Rasulullah, betapa mulia akhlakmu. Sampian seecak ko, cak sampian seeco koco, sampian seebek cuba aki. Keng sampian akhlak aki lebih bagus dari kule sementara kule tak ebek cuba aki. Bagaimana akhlak sampian tidak berubah ya Rasul? Yahudi, tahukah sampian siapa orang yang selalu mengirim roti tiap hari? Siapa? Dia adalah Muhammad Rasulullah yang kau jelek-jelekkan tiap hari. Yang menggunakan akhlak yang halus dengan tutur sapa yang halus. Itulah Muhammad Rasulullah. Yahudi ini menangis. Kalau memang itu Muhammad, maka saya percaya Muhammad ini utusan Allah. Kalau bukan utusan Allah, gak mungkin hatinya sebersih itu. Padahal dia bisa untuk membalas. Saya tidak melihat. Kenapa dia tidak membalas? Bahkan dia tetap tiap hari mengirim roti. Saksikanlah Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksikanlah Abu Bakar. Mulai detik ini saya masuk Islam. Dan saya percaya Muhammad itu utusan Allah. Kalau bukan utusan, tidak mungkin punya hati seperti itu. Bede besuki orang singa dia. Tak kira beda apa nak boleh sampian sengi dengan kima ke ngocak tak bisa. Mun pah ilunan dun pah bedari ngocak senga jak ngoncengan Khalil Yasin sedi Matura. Khalil Yasin jo tak andi ilmu. Khalil Yasin tak kengkulan karo genteng. Pernah kena sahrulkan deh. Ya hava haka hamiri zulfu mijo. Kita apa jajah? Koi mere tazvir hai, koi mere dil kya kaho, kya kohe wo mi to nahi, saval si ek ladki. Kebetulan ayah saya itu namanya Marikan. Jadi kalau orang tanya, sampean putranya kiai siapa? Putranya ke siapa? Cak bunyi kiai tang bapak. Ayah saya itu TNI, tani asli. Keluarga saya itu rata-rata di RS, bukan dokteran, dorong sati. Saya bukan anak kiai, bukan. Saya anaknya orang biasa. Siapa ayahnya? Marikan. Ini mah beda kiainya Marikan. Lecek lah benih kiai. Keng bihule ko bolo. Keng Marikan ni kan yang India. 4 setretanan. Sahrul Khan, Salman Khan, Amir Khan. Ya pah Marikan dia tak ngoda. Maka namun gue lagu India aja geton. Ya pernah kan Amir Khan dia. Saya bukan anaknya kiai. Jadi mun sampean ngunceng, salah si ngunceng, mi ngunceng kok lagi. Minta ngunceng, leban nianan kiai gula. Cek nakar benianan kiai. Mi yonceng, mungkin pulang tuman alung pulung ben kiai. Saya ini dulu orang tua saya itu firok pisah dengan ibu saya. Kuda nikah yang tua laki melarat, yang tua bini melarat. Keng gula mulai dari pondok ngamal lagi solawat. Solawat nikah mangkat jaman ulama. Orang yang mengamalkan solawat semua hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gula yakin hakul yakin baru kena solawat. Satu aja pangat roh gula bi Allah paringi kabeh. Kalau situ gula selok teka hajat. Abi ni boleh. Jangan dia kok sikit lain. Lah, gula padahal mari amit ka bini gula ibu ki. Maramit le, dah mah kok cak bini boleh. Terus. Ngapain lah ngebenpung kan? Naik kok. Bukan ibu ki nyaman miro terus bu. Coba ada lagu dulu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau disuruh memilih, pilih yang diracun apa yang dimadu? Pilih yang dimadu apa diracun? Diracun. Bini gulai pataber, dik pilih diracun apa dimadu? Saya pilih dimadu mas, asal sampian siap diracun kok. Makai bini telok mun mate. Tina bini situng korodi. Salah gening libali. Wala udah ndak mayon. Lo apa? Bagi tak pirang kur janda lo apa?
Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Boh, sejam ke? Iya ngoncang boleh. Tapi foto-foto kesetiaan. Hah? Nyanyi? Arami tak ngonceng orkes begitu, buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan maulid ini kita bisa meniru, meskipun tidak keseluruhan nggak mungkin, tapi setan pun tanah buleban sampean meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemaaf, beliau bukan pemarah. Jangankan sesama Islam, sama Yahudi saja yang sudah tidak berdaya, kafir, menjelek-jelekkan, tapi si kafir itu sudah tidak berdaya, dia buta tua. Nabi Muhammad tidak memberi balasan dengan balasan yang jelek. Bahkan itu leng roti pun ada sampai Nabi Muhammad wafat. Mun isronin denika tak bisa, maki gula haram tak bisa. Mun pah ilunan dun pah bodoh. Saya enggak cek kunjungan Khulil Yasin. Khulil Yasin tukeng celeper, tandi ilmu, bukan beni anan kiai. Bi gula iyan taden engi baki beton cet lagi kecolong dia. Maliat tal-talan ki kini kapi tak mentoma. Pon, sekali dinto si bisa pada Pak, meskipun dengan bahasa yang mungkin pakai bahasa sesibak. Ya tak lama hari cakap bergelaknya nyetok. Oncang boleh gue deku kok. Ini buatan kakak rumah Irama. Mohon maaf yang tidak batas. Bila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanya milik Allah. Bila ada salah, ekon pun ki. Pukul si koni. Erotoron kulu ki. Wangki kok. Ini penelitian ada iya ki ya. Nyon sabora kak ki. Langsung doa ki. Doa saya. Langsung doa. Tanam pohon hulam buah. Saya doa gula. Apa? Saya doa. Gula doa. Ngereng tutup kalau bendoa makle barokah ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق